Seorang sopir angkot miskin berani nekat melamar seorang polwan cantik. Tapi bukannya diterima, ia justru dihina habis-habisan dan diusir dengan penuh caci maki. Tak ada yang menyangka, beberapa tahun kemudian, sosok sederhana ini kembali dengan cara yang mengejutkan, membuat semua orang terdiam dan menyesal. Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah kisah penuh penghinaan, perjuangan, dan penyesalan yang akan membuat hati kalian tersentuh. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Andi hanyalah seorang pemuda sederhana yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkot di kota kecil. Setiap pagi, ia sudah bangun sebelum matahari terbit. Dengan pakaian lusuh dan wajah yang masih terlihat lelah, ia mendorong angkot tuanya keluar dari garasi kecil di samping rumah reot peninggalan ayahnya. Hidup Andi tidak mudah. Sejak sang ayah meninggal, Andi menjadi tulang punggung keluarga. Ia merawat ibunya yang sakit-sakitan, seringkali harus menahan lapar demi bisa membeli obat. Kadang, hasil narik angkot sehari hanya cukup untuk beras dan sedikit lauk seadanya. Namun, meski hidup serba kekurangan, Andi tidak pernah mengeluh. Para penumpang mengenal Andi sebagai sopir angkot yang ramah dan sabar. Ia tidak pernah marah meskipun ada penumpang yang membayar kurang, bahkan sering membiarkan anak-anak sekolah naik tanpa ongkos. Belajarlah yang rajin, nak, biar kelak tidak susah seperti saya, begitu ucap Andi sambil tersenyum, meski hatinya perih. Sepulang bekerja, Andi selalu menyempatkan diri duduk di samping ranjang ibunya. Ia menggenggam tangan tua itu sambil berkata, "Ibu jangan khawatir. Selama Andi masih bisa bekerja, Andi akan pastikan ibu tetap bisa makan dan minum obat." Sang ibu hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca, bangga sekaligus sedih melihat ketulusan anak semata wayangnya. Hari-hari Andi berjalan monoton, mengemudi angkot, mencari penumpang, mengantar, lalu pulang membawa uang seadanya. Tapi di balik kesederhanaan itu, Andi menyimpan hati yang besar. Ia percaya Tuhan tidak pernah tidur. Dan meski banyak orang memandang rendah pekerjaannya, ia tetap berusaha menjadi manusia yang berguna. Takdir Andi mulai berubah ketika suatu hari, seorang wanita berseragam biru naik ke angkotnya. Hari itu suasana kota terasa berbeda bagi Andi. Udara pagi cukup sejuk, jalanan belum terlalu padat. Angkot tuanya melaju pelan, menunggu penumpang yang berdiri di pinggir jalan. Andi berhenti saat melihat seorang wanita berseragam biru khas kepolisian melambaikan tangan. Wanita itu adalah Citra, seorang polwan muda yang cantik dan anggun. Wajahnya teduh, senyumannya ramah, dan sikapnya begitu berwibawa. Begitu melangkah masuk ke angkot, seakan suasana berubah. Beberapa penumpang lain pun ikut memperhatikannya dengan kagum. Andi yang duduk di kursi sopir hanya bisa mencuri pandang lewat kaca spion. Jantungnya berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang baru pertama kali ia rasakan. "Ya Allah, cantik sekali orang ini," bisiknya lirih. Namun di balik rasa kagum itu, ada perasaan minder yang menyelimuti dirinya. Ia sadar, dirinya hanyalah sopir angkot miskin dengan baju lusuh dan wajah berkeringat. Sementara Citra adalah polwan, sosok yang dihormati banyak orang. Di sepanjang perjalanan, Andi berusaha tetap fokus mengemudi, tapi tak bisa menutupi senyum simpul yang sesekali muncul. Dan di luar dugaan, Citra tersenyum kepadanya saat membayar ongkos. "Terima kasih, Bang," ucap Citra singkat, namun lembut. Senyuman itu, sederhana, tapi bagi Andi terasa seperti cahaya yang menerangi hatinya yang kelam. Perasaan hangat menjalar dalam dirinya. Sejak hari itu, Andi tak bisa menghapus bayangan wajah Citra dari pikirannya. Malamnya, saat duduk di samping ibunya, Andi termenung lama. Ia sadar betul jurang yang membentang antara dirinya dan seorang polwan. Tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam hatinya yang berkata, "Siapa tahu, suatu hari nanti, aku bisa berdiri sejajar dengannya." Andi tak tahu, pertemuan singkat itu adalah awal dari kisah besar yang akan mengubah jalan hidupnya. Hari-hari berikutnya, Andi mulai memperhatikan jadwal Citra. Hampir setiap pagi, polwan itu naik angkotnya untuk berangkat ke kantor. Meski hanya duduk beberapa menit, kehadirannya sudah cukup membuat hati Andi berbunga-bunga. Setiap kali Citra melangkah masuk, Andi langsung merapikan posisinya.
Ia selalu menyapa dengan sopan. "Silakan, Bu." Hati-hati duduknya. Suaranya bergetar, namun selalu berusaha terdengar tenang. Andi juga menjadi lebih hati-hati saat mengemudi. Kalau ada polisi lalu lintas, ia semakin waspada, seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya sopir yang tertib. Semua itu ia lakukan bukan karena takut ditilang, tapi karena ingin Citra melihat dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab. Citra sendiri terkadang heran melihat sikap sopan Andi. Ia jarang menemui sopir angkot yang penuh kesabaran. Pernah suatu kali ada penumpang yang membayar dengan uang pas, padahal kurang Rp1.000. Andi hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Dik. Simpan saja untuk besok." Citra memperhatikan diam-diam, hatinya terenyuh melihat kebaikan kecil itu. Sementara Andi, semakin hari, rasa kagumnya kian tumbuh menjadi perasaan yang lebih dalam. Ia mulai sering melamun, membayangkan bagaimana rasanya jika ia bisa benar-benar dekat dengan Citra. Namun setiap kali bayangan itu muncul, rasa minder selalu menghantamnya. "Ah, Andi, kau ini siapa? Hanya sopir miskin. Sedangkan dia seorang polwan, tak mungkin." Meski begitu, ia tidak bisa membohongi hatinya. Senyuman Citra sudah menjadi semangat dalam hidupnya. Saat lelah, saat lapar, saat uang yang didapat tidak cukup, mengingat wajah Citra membuatnya kembali kuat. Hingga suatu malam, Andi menatap langit dari halaman rumahnya yang sempit. Ia berbisik lirih. "Tuhan, aku tidak meminta dia harus menjadi milikku. Tapi izinkan aku punya keberanian untuk menunjukkan perasaan ini. Kalau memang bukan jodohku, setidaknya aku sudah berusaha jujur pada hatiku." Dan sejak saat itu, tekad dalam diri Andi mulai tumbuh, meski ia tahu jalan yang akan ditempuh tidak mudah. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Di dalam rumah kecil yang hanya diterangi lampu temaram, Andi duduk di samping ibunya. Wajahnya terlihat gelisah, seperti ada sesuatu yang berat ingin ia sampaikan. "Ibu," suara Andi lirih, "ada sesuatu yang ingin Andi ceritakan." Sang ibu menoleh, menatap anaknya yang jarang sekali berbicara serius seperti ini. "Ada apa, Nak? Ceritakan saja." Andi menarik napas panjang, lalu berkata dengan hati-hati. "Beberapa waktu ini, ada seorang wanita yang sering naik angkot Andi. Dia seorang polwan, namanya Citra. Entah kenapa, setiap kali melihatnya, hati Andi merasa berbeda. Andi suka sama dia, Bu." Mendengar itu, sang ibu terdiam. Ia tak menyangka anaknya yang sederhana bisa jatuh hati pada seorang polwan yang jelas-jelas berbeda dunia dengannya. Dalam hatinya, ia khawatir Andi hanya akan sakit hati. Namun saat menatap mata Andi, ia melihat ketulusan yang begitu dalam. Ada cahaya semangat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan suara bergetar, sang ibu berkata, "Nak," ibu kaget mendengarnya. "Kau tahu sendiri, hidup kita pas-pasan. Kau hanya sopir angkot, sedangkan dia seorang polwan, terhormat dan berpendidikan tinggi. Tidak mudah, Nak." Andi menunduk, ia tahu ibunya benar. Tapi kemudian ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Ibu." Andi sadar siapa Andi. Tapi Andi ingin mencoba. Andi tidak mau hanya diam dan menyesal seumur hidup. Kalau memang nanti ditolak, Andi siap menerima. Yang penting Andi sudah berjuang dan jujur pada perasaan ini. Air mata menetes di pipi ibunya. Antara bangga dan takut, ia akhirnya mengangguk pelan. "Kalau kau memang serius, jangan takut berjuang, Nak. Tapi ingat, bersiaplah menerima apapun akibatnya. Jangan sampai kegagalan membuatmu hancur. Jadikan itu pelajaran untuk bangkit, bukan alasan untuk menyerah." Andi mengusap tangan ibunya dengan lembut. "Ibu jangan khawatir. Apapun yang terjadi nanti, Andi akan tetap kuat. Karena Andi punya ibu yang selalu mendoakan." Malam itu, tekad Andi semakin bulat. Ia tahu risikonya besar, tapi hatinya tak bisa lagi mundur. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, lebih baik mencoba dan gagal, daripada tak pernah berani sama sekali. Beberapa hari setelah berbicara dengan ibunya, Andi memutuskan untuk menepati tekadnya. Ia tahu, tabungannya tak seberapa, tapi keberanian harus segera diwujudkan. Dari hasil narik angkot yang disisihkan sedikit demi sedikit, ia membeli setangkai bunga mawar merah di pinggir jalan. Bunga itu sederhana,
Bahkan kertas pembungkusnya pun lusuh. Namun bagi Andi, itu adalah simbol kesungguhan hati. Mungkin aku tak bisa membawakan cincin emas atau pesta mewah, tapi aku bisa membawakan ketulusan, gumamnya dalam hati. Sore itu, Andi berpakaian rapi dengan kemeja putih yang sudah mulai pudar warnanya. Rambutnya disisir seadanya, dan sepatu lusuhnya disemir agar tampak lebih pantas. Ia sempat bercermin lama, menatap wajahnya sendiri. Bismillah. Andi hanya ingin jujur. Apapun jawabannya, harus siap menerima, bisiknya sambil menarik napas panjang. Di perjalanan menuju rumah Citra, tangan Andi dingin berkeringat. Hatinya berdebar kencang. Bayangan tentang kemungkinan ditolak, bahkan dihina, terus menghantui. Namun langkahnya tak berhenti. Setiap ayunan kaki terasa berat, tapi doa ibunya yang terus terngiang membuatnya maju. Setibanya di depan rumah Citra, Andi berdiri terpaku. Rumah itu tampak megah, jauh berbeda dengan gubuk kecil tempat ia tinggal. Pagar tinggi, ket tembok mengkilap, dan mobil mewah terparkir di halaman. Semua itu semakin membuatnya sadar betapa jauhnya dunia mereka. Andi menelan ludah, menggenggam bunga erat-erat. Dengan gemetar, ia menekan bel rumah. Dari dalam terdengar suara langkah kaki mendekat. Ya Allah, semoga aku tidak dipermalukan, batinnya berdoa. Ketika pintu terbuka, bukan Citra yang muncul, melainkan salah satu anggota keluarga besarnya. Andi tersenyum kaku, mencoba memperkenalkan diri dengan sopan. Permisi, nama saya Andi. Saya sopir angkot. Saya ingin bertemu Citra. Maksud kedatangan saya hari ini, saya ingin melamar dia dengan niat baik. Suasana mendadak hening. Orang di depannya menatap Andi dari ujung rambut hingga kaki, lalu tertawa sinis. Pandangan meremehkan itu menusuk hati Andi. Ia belum tahu bahwa keberanian yang ia bawa sore itu justru akan membawanya pada ujian terberat dalam hidupnya. Pintu rumah besar itu terbuka lebar. Seorang pria paruh baya, Paman Citra, berdiri dengan tangan terlipat di dada. Pandangannya langsung menelusuri penampilan Andi dari atas sampai bawah. Kemeja putih pudar, sepatu lusuh, dan setangkai bunga sederhana di tangan Andi tampak begitu kontras dengan kemewahan rumah itu. "Siapa kamu?" tanyanya dengan nada tinggi. Andi menunduk sopan. "Saya Andi, Pak. Sopir angkot. Saya datang dengan niat baik, ingin bertemu Citra, untuk melamarnya." Begitu kalimat itu terucap, seisi rumah yang mendengar langsung terbahak. Beberapa saudara yang ikut berkumpul datang mendekat, menatap Andi dengan penuh ejekan. "Lamaran?" Dari sopir angkot, suara seorang wanita, Tante Citra, terdengar keras dan penuh cemoohan. "Jangan mimpi. Nak, kamu pikir siapa kamu?" Andi terdiam. Tangannya yang menggenggam bunga mulai bergetar. Namun ia mencoba tetap tegar, menundukkan kepala sebagai tanda hormat. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi niat saya tulus. Saya ingin melamar Citra dengan kesungguhan hati, bukan dengan harta." Namun kata-kata itu justru membuat mereka tertawa semakin keras. "Dengar itu. Tulus," katanya. "Kau bahkan tak punya cukup uang untuk beli cincin emas, apalagi membahagiakan Citra. Jangan bikin malu keluarga kami," seru Paman Citra dengan nada merendahkan. Salah satu sepupu Citra bahkan menunjuk bunga di tangan Andi sambil mengejek. "Hahaha, setangkai bunga lusuh begini yang kau sebut lamaran? Astaga, ini konyol sekali. Dasar miskin nekat." Andi menunduk semakin dalam. Hatinya perih mendengar semua hinaan itu. Namun ia tetap berdiri dengan sopan, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia berharap setidaknya Citra muncul, agar bisa mendengar langsung niat baiknya. Tapi yang ia dapat justru pengusiran. "Cepat pergi dari sini. Jangan pernah berani menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Kau tak pantas untuk Citra, kau bukan levelnya," bentak Paman Citra sambil menutup pintu keras-keras di depan wajah Andi. Bunga yang digenggam Andi terjatuh ke tanah. Kelopaknya berserakan di halaman rumah itu. Andi menatap bunga yang hancur, seolah hatinya ikut remuk bersama kelopak-kelopak itu. Dengan langkah gontai, ia berbalik, berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, suara tawa meremehkan masih terdengar, dan itu menjadi luka yang akan ia bawa dalam diam. Andi masih berdiri di depan rumah megah itu dengan wajah tertunduk.
Hatinya sudah perih karena ditertawakan, tapi luka itu semakin dalam ketika salah satu keluarga Citra tiba-tiba meraih bunga dari tangannya lalu melemparkannya ke tanah. Dasar tidak tahu diri. Berani-beraninya kau datang ke sini membawa bunga murahan seperti ini. Apa kau pikir kami akan menerimamu? Bentak seorang tante Citra dengan mata melotot. Bunga yang tadi Andi genggam penuh harapan kini hancur berantakan di tanah, diinjak-injak tanpa belas kasihan. Kamu itu miskin, hina. Mana pantas melamar seorang polwan? Citra itu calon istri orang terpandang, bukan sopir angkot seperti kamu. Suara keras itu menusuk telinga Andi, membuat dadanya terasa sesak. Andi mencoba menahan diri. Ia ingin menjelaskan bahwa niatnya tulus, bahwa cinta sejati tak memandang harta atau jabatan. Tapi setiap kali ia membuka mulut, hinaan baru datang bertubi-tubi. Pergi dari sini sebelum kami benar-benar malu dilihat tetangga. Dasar pemimpi. Hidupmu saja tidak terurus, berani-beraninya mengincar Citra. Kau itu hanya sopir. Ingat tempatmu. Setiap kata itu bagai pisau yang mengiris hatinya. Lutut Andi hampir lemas, tapi ia memaksa dirinya tetap tegak. Air mata menumpuk di pelupuk mata, namun ia genggam erat agar tak jatuh di depan mereka. Dengan suara parau, Andi hanya bisa berkata, "Maafkan saya kalau keberanian saya dianggap salah. Saya hanya ingin menunjukkan niat baik saya. Saya sadar, mungkin saya bukan orang yang pantas. Tapi tidak perlu menghina saya seperti ini." Namun kata-kata itu justru disambut tawa keras yang semakin menyakitkan. Seakan kejujurannya dianggap bahan lelucon. Akhirnya, dengan langkah gontai, Andi berbalik meninggalkan rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah beban dunia menghimpit pundaknya. Bunga yang tercerai-berai di tanah menjadi saksi betapa impiannya diremukan tanpa belas kasihan. Di jalan sepi, jauh dari keramaian, air mata Andi akhirnya pecah. Ia menangis tanpa suara, hanya tubuhnya yang bergetar menahan sakit hati. "Ya Allah, apakah aku terlalu hina untuk mencintai seseorang?" bisiknya lirih. Namun jauh di dalam hati kecilnya, rasa sakit itu mulai berubah menjadi api semangat. Sebuah luka yang kelak akan menjadi alasan terbesarnya untuk bangkit. Senja mulai berganti malam ketika Andi melangkah pulang. Jalanan yang biasanya ramai terasa begitu sunyi baginya. Setiap langkah gontai seperti menyeret serpihan hatinya yang remuk. Ingatan tentang tawa dan hinaan keluarga Citra terus terputar di kepalanya, membuat dadanya terasa sesak. Sesampainya di rumah, Andi langsung masuk tanpa berkata apa-apa. Sang ibu yang menunggu di ruang tengah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wajah anaknya pucat, matanya sembab, dan di tangannya tidak lagi ada bunga yang ia bawa pergi. "Andi, bagaimana, nak?" tanya sang ibu dengan suara hati-hati. Andi tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di lantai, menundukkan kepala, lalu air matanya jatuh deras. Suara isak tangis itu akhirnya pecah, menggema di ruangan kecil yang sunyi. "Ibu!" Andi dipermalukan. Mereka menghinaku, Bu. Katanya aku miskin, hina, tidak pantas mendekati Citra. Bahkan bunga yang Andi bawa, dilempar ke tanah, diinjak-injak di depan mataku, ucapnya terbata-bata. Hati sang ibu ikut perih mendengarnya. Ia segera memeluk Andi erat-erat, membiarkan anak semata wayangnya menangis di pundaknya. Tangannya mengelus rambut Andi dengan lembut. "Nak, jangan putus asa. Hidup masih panjang. Jangan biarkan hinaan itu meruntuhkanmu. Justru jadikan itu alasan untuk bangkit. Buktikan kau bisa, Andi." Andi menggenggam tangan ibunya sambil menangis. "Tapi Bu," kata-kata mereka menusuk sekali. Seolah-olah Andi ini bukan manusia, seolah Andi ini sampah. Air mata sang ibu ikut jatuh. Namun dengan suara tegas, ia berkata, "Kau bukan sampah, Nak. Kau anakku. Kau laki-laki yang jujur, pekerja keras, dan berhati mulia. Dunia mungkin menertawakan kita, tapi ibu percaya suatu hari nanti, mereka akan terdiam melihatmu berdiri lebih tinggi dari hinaan itu." Kata-kata ibunya bagaikan obat yang menenangkan luka batin Andi. Meski perih itu masih terasa, pelukan hangat ibunya membuatnya sadar, ia tidak sendiri. Masih ada orang yang percaya padanya. Malam itu, Andi menangis hingga tertidur di pangkuan ibunya. Dan di balik tangisnya, sebuah tekad perlahan tumbuh, bahwa suatu hari nanti,
ia akan membuktikan kepada dunia, terutama kepada mereka yang menghina, bahwa seorang sopir angkot miskin pun bisa berdiri terhormat. Sejak malam penuh air mata itu, Andi berjanji pada dirinya sendiri, hinaan yang ia terima tidak akan membuatnya hancur. Justru itu menjadi cambuk untuk bangkit. Ia ingin membuktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja keras nyata. Pagi hari, Andi tetap menjalankan rutinitasnya sebagai sopir angkot. Ia menjemput penumpang, tersenyum ramah, dan tetap sabar meski kadang ada yang membayar kurang atau bersikap tidak sopan. Namun ada yang berbeda kini. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat wajah orang-orang yang pernah merendahkannya. Semangatnya pun kembali menyala. Malam hari, bukannya beristirahat, Andi mengikuti kursus kecil di balai desa. Ia belajar akuntansi sederhana, cara mengatur keuangan, dan dasar-dasar bisnis. Meski tubuhnya lelah, matanya tetap fokus menatap papan tulis. Ia yakin ilmu sekecil apapun akan sangat berguna untuk masa depannya. Tak berhenti di situ, Andi mulai memperbaiki angkot tuanya. Ia menabung sedikit demi sedikit untuk membeli ket baru, mengganti jok yang sudah robek, dan memperbaiki mesin yang sering mogok. Perlahan, angkotnya tampak lebih rapi dan layak. Penumpang pun semakin nyaman, bahkan banyak yang memilih naik angkot Andi karena pelayanannya yang ramah. Selain itu, Andi mencoba membuka usaha kecil-kecilan. Ia membeli minuman dingin untuk dijual di angkot, lalu menitipkan dagangan sederhana di warung sekitar terminal. Hasilnya memang tidak seberapa, tapi ia terus belajar cara mengelola uang, bagaimana menabung, dan bagaimana mengembangkan usaha. Hari-harinya terasa berat, tubuhnya sering kelelahan, namun ia tidak pernah mengeluh. Setiap kali hampir menyerah, ia teringat ibunya yang selalu memberi semangat. Ia juga mengingat kata-kata hinaan yang dulu ia dengar. Kamu itu miskin, hina. Mana pantas melamar seorang polwan? Kalimat itu yang kini menjadi bahan bakar terbesarnya. Tahun demi tahun berlalu. Perubahan itu mulai terlihat. Dari seorang sopir angkot yang hanya punya satu kendaraan tua, kini Andi sudah bisa membeli satu unit angkot tambahan. Lambat laun, jumlahnya bertambah menjadi beberapa armada. Orang-orang yang dulu menertawakannya mulai berbisik kagum. Mereka tidak menyangka, pemuda sederhana itu bisa berkembang sejauh ini. Dan tanpa mereka sadari, Andi sedang menapaki jalan menuju takdir yang akan mengubah segalanya. Di balik semua kejadian pahit yang dialami Andi, rupanya Citra juga menyimpan kegelisahan. Ia memang tidak berada di rumah saat Andi datang melamar, tetapi ia mendengar kabar dari keluarganya. Malam itu, ia terdiam lama ketika mendengar kalimat sinis ibunya. Bayangkan saja, seorang sopir angkot nekat melamarmu. Sungguh memalukan. Citra terkejut. Ia tidak menyangka Andi memiliki keberanian sebesar itu. Di matanya, Andi memang hanya seorang sopir angkot, tapi ia tahu betul bahwa pria itu jujur, pekerja keras, dan penuh kesabaran. Tidak seperti sebagian pria lain yang sering menggoda dengan cara kurang sopan, Andi selalu menghargainya setiap kali ia naik angkot. Dalam hati kecilnya, Citra merasa tersentuh. Ada ketulusan yang ia lihat di tatapan Andi setiap kali mereka bertemu. Namun, ia terjebak dalam situasi sulit. Sebagai seorang anak, ia tidak bisa menentang keluarganya begitu saja. Apalagi keluarganya memiliki pandangan bahwa seorang polwan harus mendapat pasangan yang setara, mapan, terhormat, dan memiliki status sosial tinggi. Di kamar tidurnya, Citra sering termenung. Ia bertanya dalam hati, apakah benar ukuran kebahagiaan hanya ditentukan oleh harta dan status? Bukankah ketulusan juga penting? Rasa bingung itu semakin kuat ketika ia kembali naik angkot Andi beberapa hari kemudian. Andi tetap tersenyum ramah padanya, seakan tidak terjadi apa-apa. Meski senyumnya menyembunyikan luka, Citra bisa merasakan sorot mata itu berbeda, lebih dalam, lebih tegar. Citra ingin berbicara, ingin menjelaskan bahwa ia tidak pernah merendahkan Andi. Namun, keberanian itu tidak kunjung muncul. Kata-kata seakan tertahan di tenggorokannya. Di sisi lain, gosip tentang lamaran Andi yang ditolak mulai menyebar. Rekan-rekan Citra di kantor ikut membicarakannya, sebagian dengan nada merendahkan, sebagian lagi dengan rasa kagum pada keberanian Andi. Mendengar itu, hati Citra semakin resah. Ia sadar, di balik hinaan yang dilontarkan keluarganya, mungkin suatu hari ia akan menyesali sikap mereka. Tapi ia juga tahu, waktu tidak bisa diputar kembali.
Dan benar saja, perlahan-lahan kabar tentang perjuangan Andi yang mulai sukses sampai ke telinganya, membuat kebingungan di hati Citra semakin tak terbendung. Waktu terus berjalan. Roda kehidupan berputar, dan Andi membuktikan bahwa hinaan dulu hanyalah pijakan untuk bangkit lebih tinggi. Awalnya, ia hanya memiliki satu angkot tua yang setiap hari harus dipaksa bekerja meski mesinnya sering batuk-batuk. Namun berkat ketekunannya, sedikit demi sedikit ia berhasil membeli angkot kedua. Dari 2 unit menjadi 3, dan tak terasa kini sudah belasan angkot yang beroperasi di bawah namanya. Tak hanya itu, Andi juga semakin lihai dalam mengelola usaha. Ia mempelajari manajemen transportasi, membentuk koperasi kecil dengan sopir-sopir lain, dan memberi aturan tegas agar setiap angkotnya selalu rapi, sopan kepada penumpang, dan tidak ugal-ugalan di jalan. Lambat laun, nama Andi dikenal luas sebagai pemilik jasa transportasi yang terpercaya. Kesuksesannya pun membuka pintu rezeki lain. Beberapa pengusaha mulai melirik kerja sama dengannya. Ada yang menawarkan kredit kendaraan baru, ada pula yang mengajaknya mengelola trayek lebih besar. Tawaran itu tidak ia terima begitu saja. Andi memilih dengan hati-hati, memastikan setiap langkahnya tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga orang-orang yang bekerja bersamanya. Kini, ia bukan lagi sopir angkot miskin yang dulu diejek dan diusir. Ia telah menjadi pengusaha transportasi dengan penghasilan yang mapan. Rumahnya yang dulu sempit kini direnovasi menjadi lebih layak, dan ibunya bisa berobat dengan tenang tanpa khawatir biaya. Orang-orang di sekitar terminal yang dulu memandang rendahnya kini menaruh hormat. Banyak yang tidak percaya bahwa pria sederhana itu bisa berubah sedemikian pesat. Bahkan beberapa sopir angkot lain yang dulu suka meremehkan, kini justru bekerja di bawah naungannya. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Andi tidak pernah melupakan luka lama yang masih membekas. Setiap kali ia melihat setangkai bunga, ingatannya kembali ke hari ketika bunga lamarannya dilempar ke tanah. Luka itu yang membuatnya bertekad untuk terus maju. Dan tanpa ia sadari, kesuksesan yang ia raih kini perlahan sampai ke telinga orang-orang yang dulu menghina, termasuk keluarga Citra. Hari itu, balai kota tampak ramai. Ada acara resmi peresmian kerjasama transportasi baru antara pemerintah daerah dan sejumlah pengusaha lokal. Undangan hadir berjejer dengan mobil-mobil mewah di halaman. Di antara tamu yang hadir, sosok seorang pria membuat banyak mata terbelalak. Dari sebuah mobil hitam berkilau, Andi turun dengan penuh wibawa. Penampilannya jauh berbeda dari dulu, rapi dengan jas elegan, langkah mantap, dan senyum percaya diri. Bisik-bisik langsung terdengar di antara para undangan. Itu, bukannya dulu sopir angkot ya? Benar. Aku ingat dulu dia suka mangkal di terminal tua, tapi sekarang lihat, dia jadi pengusaha sukses. Kabar itu beredar cepat, membuat banyak orang penasaran. Dan di antara kerumunan, berdiri Citra dengan seragam polwannya. Ia ikut mengawal acara itu sebagai petugas keamanan. Saat matanya tanpa sengaja bertemu dengan sosok Andi, jantungnya berdegup kencang. Citra terpaku. Dalam sekejap, ingatannya melayang kembali ke masa lalu, ke saat keluarganya dengan kasar menolak lamaran Andi. Ia teringat bagaimana bunga yang dibawa Andi dilempar ke tanah, dan betapa rapuh wajah pria itu kala pulang dengan kecewa. Kini, orang yang sama berdiri gagah di hadapannya. Bukan lagi sebagai sopir angkot miskin, melainkan seorang pengusaha sukses yang dihormati banyak orang. Andi pun menyadari keberadaan Citra. Tatapannya tenang, tidak ada lagi sorot mata penuh luka seperti dulu. Ia hanya tersenyum singkat, sebuah senyum yang membuat Citra merasa semakin sulit menahan rasa bersalah. Di balik senyum itu, Andi tahu bahwa takdir telah membawanya pada momen pembuktian. Ia tidak datang untuk balas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa hinaan dulu tidak mampu menghentikan langkahnya. Sementara Citra hanya bisa menunduk, hatinya dipenuhi campuran kagum, haru, dan penyesalan yang mulai tumbuh perlahan. Berita tentang kesuksesan Andi cepat menyebar, bukan hanya di kalangan pejabat dan pengusaha, tetapi juga sampai ke telinga keluarga besar Citra. Nama Andi disebut-sebut dengan penuh hormat, seorang pengusaha transportasi sukses yang mampu membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Mendengar itu, keluarga Citra merasa seolah disambar petir di siang bolong. Mereka masih ingat jelas bagaimana dulu mereka berdiri di depan pintu, melontarkan kata-kata kasar dan hinaan ke arah Andi. Sopir angkot? Jangan mimpi. Kamu itu miskin, hina. Mana pantas melamar seorang polwan.
Kata-kata itu kini bergema kembali di kepala mereka, membuat hati terasa perih. Saat menghadiri acara resmi di balai kota, wajah mereka memerah menahan malu. Mereka melihat orang-orang berebut ingin berjabat tangan dengan Andi, memanggilnya dengan penuh hormat, bahkan pejabat tinggi pun memperlakukannya bak tamu kehormatan. Sementara itu, mereka hanya bisa berdiri di sudut ruangan, tertunduk, tak sanggup menatap Andi secara langsung. Salah satu paman Citra berbisik lirih, "Astaga, dulu kita usir dia seperti sampah. Lihat sekarang, dia jauh lebih tinggi dari kita." Ibunda Citra yang dulu paling keras menolak Andi hanya bisa menahan air mata. Dalam hatinya ia sadar, keputusan menghina Andi dulu bukan hanya merendahkan seorang pria sederhana, tapi juga merendahkan ketulusan yang tulus ditawarkan. Kini, rasa sesal itu menyesakkan dada. Citra yang berdiri di dekat mereka bisa merasakan kegundahan itu. Ia menunduk dalam, seakan ikut menanggung malu atas sikap keluarganya. Dalam hatinya ia berbisik, "Andi, maafkan kami." Namun ia juga tahu, permintaan maaf tidak akan mudah. Luka yang sudah terlanjur ditorehkan mungkin terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Dan Andi? Ia hanya melangkah melewati mereka dengan senyum tenang, seolah tak ada beban. Namun justru sikap tenangnya itulah yang membuat keluarga Citra semakin tersiksa oleh rasa bersalah. Di sudut halaman balai kota yang mulai sepi setelah acara usai, Citra memberanikan diri menghampiri Andi. Hatinya bergetar, langkahnya terasa berat, seolah ada beban yang menahan setiap gerakannya. "Andi," suara Citra lirih, nyaris bergetar. Tatapannya penuh dengan air mata yang hampir jatuh. Aku minta maaf. Maafkan keluargaku. Mereka salah menilai. Mereka hanya melihatmu dari luarnya saja, tanpa pernah mengenal siapa dirimu sebenarnya." Andi menatapnya sebentar. Ada jeda panjang sebelum ia membuka mulut. Senyumnya tenang, bukan sinis, bukan pula penuh dendam. Ia hanya berkata lembut, "Citra, aku sudah memaafkan sejak lama. Luka itu justru yang membuatku bangkit, membuktikan bahwa hinaan bisa menjadi bahan bakar untuk berubah." Citra terisak pelan. Hatinya perih mendengar jawaban itu, karena ia tahu betapa tulusnya perasaan Andi dulu. Ia menyesal tidak bisa membela Andi ketika keluarganya menghina. "Andi, seandainya waktu bisa diputar kembali, aku ingin berdiri di sisimu saat itu. Aku ingin berkata bahwa aku tidak pernah meremehkanmu," ucap Citra dengan suara parau. Andi menghela napas panjang, lalu menatap langit malam yang mulai dihiasi bintang. "Citra, hidup tidak bisa diulang. Tapi dari setiap luka, kita belajar. Aku tak pernah menaruh benci. Justru aku bersyukur, karena tanpa kejadian itu, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini." Kata-katanya menancap dalam di hati Citra. Ia merasa semakin kecil di hadapan pria yang kini jauh lebih besar, bukan hanya dalam harta, tapi juga dalam hati. Air mata jatuh di pipi Citra. Ia sadar, kesempatan itu sudah hilang. Yang tersisa kini hanyalah penyesalan. Penyesalan karena membiarkan keluarganya merendahkan pria yang sebenarnya lebih berharga dari siapapun yang pernah ia kenal. Dan di hadapan Andi yang kini berdiri gagah, Citra hanya bisa tertunduk, menahan haru yang tak terbendung. Balai kota malam itu menjadi saksi kejutan besar. Setelah acara resmi selesai, beberapa tamu masih berkumpul, membicarakan betapa mengagumkannya sosok Andi. Saat suasana hening, Andi berdiri di podium kecil, diminta untuk memberi sambutan singkat. Dengan langkah mantap, ia berdiri tegak, menatap semua orang yang hadir. Suaranya tenang namun dalam, penuh wibawa yang membuat setiap orang terdiam. "Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat dari siapapun," ucap Andi, membuka kalimatnya. "Dulu, saya hanyalah sopir angkot miskin. Saya pernah dihina, direndahkan, bahkan diusir ketika mencoba memperjuangkan cinta. Itu sakit, sangat sakit. Tapi justru dari sakit itulah, saya belajar arti kekuatan." Semua mata terpaku padanya. Beberapa tamu ternganga, tidak percaya kata-kata sejujur itu keluar dari seorang pengusaha sukses. Andi melanjutkan, "Terima kasih atas hinaan yang pernah saya terima dulu. Karena tanpa itu, mungkin saya tidak akan punya tekad sebesar ini. Hinaan itu, ternyata, adalah guru paling berharga dalam hidup saya." Kalimat itu membuat suasana semakin hening. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan keluarga Citra hanya bisa tertunduk,
Wajah mereka merah karena malu dan hati mereka sesak oleh penyesalan. Lalu Andi menoleh sebentar ke arah Citra yang berdiri tak jauh darinya. Senyumnya tenang, matanya dalam, lalu ia berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Tapi soal cinta, biarlah waktu yang menjawab. Karena cinta bukan tentang siapa yang dulu meremehkan atau siapa yang dihina. Cinta sejati akan menemukan jalannya sendiri, bila memang ditakdirkan. Citra menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Kata-kata Andi bagaikan pisau yang lembut namun menusuk dalam. Ia sadar, kesempatan yang dulu ada kini sudah hilang. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam haru. Tidak ada yang menyangka, pria yang dulu dianggap tidak pantas, kini berdiri lebih terhormat dari siapapun. Dan yang paling mengejutkan, ia tidak menunjukkan dendam, melainkan kebesaran hati yang luar biasa. Satu persatu tamu bertepuk tangan, bukan sekadar tepuk tangan biasa, melainkan tepuk tangan panjang penuh kekaguman. Suara itu bergema memenuhi ruangan, membuat suasana semakin dramatis. Keluarga Citra hanya bisa menahan malu, sementara Citra sendiri larut dalam penyesalan yang terlambat. Dan malam itu, semua orang pulang dengan satu pelajaran berharga. Jangan pernah menghina seseorang hanya karena tampilan luarnya. Karena roda kehidupan selalu berputar, dan penghinaan hari ini bisa menjadi kebanggaan terbesar di hari esok. Sahabat, inilah kisah seorang sopir angkot miskin yang berani melamar polwan cantik, meski akhirnya dihina dan diusir. Hinaan itu ternyata menjadi cambuk yang mengubah jalan hidupnya. Hingga akhirnya, orang-orang yang dulu merendahkan justru menunduk malu, sementara ia berdiri terhormat dengan kesuksesannya. Dari kisah ini, kita belajar, jangan pernah menilai orang dari keadaan hari ini, karena kita tak tahu seperti apa masa depan yang akan ia capai. Hargai setiap ketulusan, karena bisa jadi, orang yang kita remehkan justru lebih mulia dari yang kita banggakan. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Semoga bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.